Halo, saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Analisis Resesi Khalayak terhadap makna mualaf pada iklan online Bukalapak. Nah, di jelasan ini objek penelitiannya itu iklan online yang difokuskan di YouTube, punyanya brand Bukalapak. Nah, dari peneliti itu menganggap bahwa penelitian ini penting karena banyak data itu mendukung bahwa kesuksesan brand di masa serba digital ini juga ditunjang di iklan-iklan yang ada di media internet. Salah satunya juga YouTube. Nah, di Ramadan kemarin tahun 2019, Bukalapak membuat iklannya yang berjudul A Stranger. Nah, ini mengisahkan seorang yang bernama Lucy. Dia itu mualaf dan dia digambarkan seorang bule. Dia itu baru pertama kali menjalankan ibadah puasanya di Indonesia, jauh dari orang tua. Ia menemukan beberapa tantangan seperti yang pertama itu digambarkan di scene-scene awal dia sulit bangun sahur gitu. Lalu yang kedua dia menahan emosinya ketika menjalankan puasa, dan di akhir iklan ini mengajarkan bahwa kebaikan sangatlah mudah dilakukan melalui hal-hal kecil gitu. Dan di call to actionnya iklan ini juga sangat bold dengan hashtag baik itu mudah. Masuk ke pembahasan resepsi khalayak. Analisis resepsi itu adalah sebuah pendekatan yang mementingkan tanggapan khalayak sebagai sebuah objek. Nah, Swartholt yang mengenalkan model ini dengan encoding dan decodingnya, di mana ada banyak pengaruh kontekstual terhadap penggunaan media. Penerimaan pesan di era digital juga tentunya mengalami perubahan karena semakin banyak terpa informasi dari berbagai sumber. Nah, kita juga menemukan 3 kemungkinan proses decoding dari khalayak itu sendiri. Yang pertama ada hegemonic dominan, di mana semua kode yang diproduksi itu diterima penuh gitu dari penerima kodenya. Yang kedua ada negotiated, yaitu kode yang diproduksi sejatinya diterima, namun penerima mengalami modifikasi untuk disesuaikan. Yang terakhir yaitu oposisional, kode yang diproduksi benar-benar ditolak sehingga penerima itu mencari alternatif kemungkinannya sendiri untuk menginterpretasikan makna. Kembali ke korelasinya dari penelitian mualaf di iklan Bukalapak ini, kita kan fokusnya ke mualaf ya yang diperankan oleh Lucy tadi. Resepsi yang ingin diketahui pun juga tentang pemaknaan kata mualaf itu sendiri. Jadi dari penelitian ini ada 3 informan yang memiliki resepsi berbeda pula dan bisa dikorelasikan antara 3 kemungkinan decoding khalayak. Informan yang pertama itu langsung paham bahwa Lucy itu seorang mualaf dan dia setuju bahwa mualaf adalah seorang yang disentuh hatinya untuk ikut ke jalan Allah gitu dan menerima segala konsekuensi yang ada. Berbeda dengan informan yang 2 dan 3, dia itu lebih ke memberi tanggapan pribadi untuk disesuaikan ke peminatannya gitu. Mereka menganggap bahwa kode yang digambarkan Lucy ini kurang relevan karena seorang bule itu biasanya kalau mualaf dijauhi. Selain itu dia menghadapi tantangan jauh dari orang tua itu kan sangat sulit gitu. Dengan demikian, kita bisa mendapat kesimpulan bahwa informan pertama menggunakan tipe pertama juga, yaitu hegemonic dominan, karena menerima kode sepenuhnya dan interpretasinya pun sesuai dengan maksud brand. Namun untuk informan kedua dan ketiga, dia mengambil tipe yang negotiated, karena narasi bahwa mualaf itu dikucilkan dan betapa tidak nyamannya menghadapi tantangan jauh dari orang tua itu sangat dimungkinkan muncul dari value yang mereka miliki. Demikian jurnal dari saya. Analisis resepsi khalayak dalam jurnal ini digunakan sebagai dasar teori dalam memahami isi pesan pada iklan salah satu produk lipstick dari Wardah Kosmetik yang berjudul Long Lasting Lipstick Feel the Color. Jurnal ini ditulis oleh Sri Hesti Meliasari dan rekannya Umaymah Wahid untuk memahami dan mengetahui bagaimana resepsi khalayak, terutama pada wanita muslimah, terhadap isi pesan pada iklan Wardah Kosmetik tersebut. Akan sangat menarik untuk mengkaji resepsi khalayak terhadap iklan komersial Wardah yang memiliki segmentasi muslimah dengan label halalnya, namun juga di sisi lain menampilkan model yang atraktif. Penulis menggunakan teori analisis resepsi khalayak, encoding dan decoding milik Stuart Hall.
Analisis resepsi dari metode resepsi kalayak menurut Stuart Hall mengacu pada kajian tentang makna, produksi, dan pengalaman kalayak dalam hubungannya berinteraksi dengan teks media. Analisis resepsi dilakukan sebagai cara untuk melihat mengapa kalayak mampu memaknai sesuatu yang ditangkapnya melalui panca indera secara berbeda, faktor psikologis dan sosial apa yang memengaruhi perbedaan tersebut, dan konsekuensi sosial apa yang kemungkinan akan muncul. Metode analisis resepsi kalayak mewujudkan partisipan yang aktif guna membangun dan menginterpretasikan makna akan apa yang telah dibaca, didengar, dan dilihat sesuai dengan konteks budaya. Terdapat 3 kategori sebagai penekanan pemaknaan dalam menganalisa resepsi kalayak, yaitu yang pertama ada dominan hegemonik, kondisi di mana kalayak secara penuh menerima dengan baik apa yang dilihat dan disampaikan dan apa yang diantarkan oleh si pembuat pesan tersebut. Yang kedua ada negotiated reading, suatu kondisi di mana kalayak menerima makna yang ingin disampaikan oleh pembuat pesan, namun berusaha memodifikasinya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan minat diri. Yang ketiga ada oppositional position, bermakna bahwa kalayak tersebut bertentangan atau menolak dengan pesan yang disampaikan dalam pesan yang dilihat atau diamati. Hasil daripada penelitian ini yang telah dilakukan dengan para informan menunjukkan terdapat 2 kategori yang muncul dari kalayak, yaitu kategori dominan hegemonik dan kategori negotiated reading. Kategori dominan hegemonik secara garis besar berpendapat bahwa iklan dari wadah kosmetik tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini, di mana wanita harus tetap tampil cantik dan percaya diri. Hasil daripada penelitian ini yang telah dilakukan dengan para informan menunjukkan terdapat 2 kategori yang muncul dari kalayak, yaitu kategori dominan hegemonik dan kategori negotiated reading. Kategori dominan hegemonik secara garis besar berpendapat bahwa iklan dari wadah kosmetik tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini, di mana wanita harus tetap tampil cantik dan percaya diri. Melihat realitas yang ada yaitu zaman now, agar dapat tetap bertahan dan bersaing dalam dunia kerja, harus tetap memperhatikan penampilan diri, tidak bisa lagi hanya tampil seadanya tanpa riasan wajah, karena penampilan menjadi first impression dalam berinteraksi dengan orang lain. Sementara itu, kategori negotiated reading memberi pendapat bahwa dalam dirinya yang dilahirkan sebagai perempuan muslimah selayaknya tetap mengutamakan kesederhanaan dan tidak terlalu berpenampilan menonjol karena kurang sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Tetapi hal lain juga perlu diingat bahwa kompetisi di dunia kerja semakin ketat dan harus bersaing dengan generasi milenial yang selalu tampil keren, di mana berpenampilan menarik dilakukan untuk menjaga agar tetap dipertimbangkan serta masih dipertahankan di perusahaan tempat bekerja. Oleh karena itu, dapat dikatakan sah-sah saja apabila penampilan menarik digunakan sesuai pada tempatnya. Apalagi produk dari wadah kosmetik yang dikenal halal sehingga akan membuat nyaman bagi wanita muslimah. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah bahwa sebuah iklan yang ditayangkan dapat menimbulkan berbagai resepsi dari kalayak, tergantung pada tingkat preferensi masing-masing kalayak yang umumnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, lingkungan pergaulan sosial, nilai-nilai budaya, etika, agama, dan keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran nilai-nilai yang terjadi yang umumnya melekat pada diri muslimah, di mana penampilan sekarang ini sangat diperhatikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama dalam dunia kerja. Halo, saya Adelia dan kali ini saya akan mereview analisis kalayak terhadap makna body positivity pada Instagram Tara Basro. Nah, yang pertama, body positivity merupakan hal yang banyak diperbincangkan di sosial media akhir-akhir ini, dan salah satunya adalah Instagram. Dan body positivity sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengedukasi bagaimana masyarakat memandang tubuh. 2, mengajak untuk menerima atas tubuh yang dimiliki. Dan ketiga, membantu orang membangun kepercayaan diri dan penerimaan terhadap tubuh. Dan yang keempat, menangani standar tubuh yang tidak realistis. Nah, penelitian ini akan mengangkat makna dari body positivity pada unggahan Instagram Tara Basro. Jurnal ini dibuat oleh Milati Sofa, Kusrin, dan Weni. Pada awal Maret 2020, Tara Basro mengunggah foto di laman Twitter dengan pose duduk tanpa busana dengan menghadap samping untuk menutupi organ intimnya, dan ia memberi keterangan worthy of love. Dan ia juga mengunggah di Instagram foto dengan pose duduk namun menggunakan swimsuit dan memperlihatkan lekuk tubuhnya.
Nah, caption yang ia berikan pada foto itu merupakan pengalamannya yang pernah mengalami body shaming dan bagaimana akhirnya ia berdamai dan mencintai dirinya sendiri. Nah, namun unggahan dari Tara Basro di Twitter itu akhirnya dihapus karena dianggap kontroversial dan masuk dalam pelanggaran UU ITE. Unggahan Tara ini akhirnya memunculkan dua makna antara pornografi maupun body positivity yang akhirnya menjadi rumusan masalah dari penelitian ini dan bertujuan untuk mengetahui resepsi dari followers Tara Basro dalam memaknai unggahan tersebut. Penggunaan teori encoding-decoding dari Stuart Hall digunakan untuk melihat bagaimana khalayak menerima dan memaknai unggahan dari Instagram Tara Basro mengenai body positivity. Nah, terdapat 3 klasifikasi yaitu dominant hegemonic position, negotiated position, dan oppositional position. Nah, penelitian ini juga menggunakan paradigma interpretif yang menganggap komunikator bersikap aktif, kreatif, dan berkemauan bebas. Nah, peneliti ini akan melakukan wawancara kepada 5 followers yang ikut memberi feedback komen pada unggahan Tara Basro dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Kita masuk ke hasil dari pembahasannya, bahwa yang pertama itu ada resepsi tentang body positivity. Nah, menurut 5 narasumber, pemahaman mereka tentang body positivity sudah saling berkaitan dan intinya sama, tentang bagaimana pola berpikir seseorang untuk menerima segala sesuatu yang dimiliki pada tubuhnya dan bersyukur akan hal tersebut. Namun perbedaannya ada di resepsi tentang makna body positivity pada unggahan Tara Basro. Terdapat 3 orang yang menyetujui dan masuk dalam dominant hegemonic position, ada 1 orang yang masuk ke kategori negotiated position, dan 1 orang yang masuk ke oppositional position. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa unggahan Tara Basro pada tanggal 3 Maret 2020 sempat mengundang sebuah kontroversi dan dimaknai berbeda-beda oleh khalayak. Body positivity yang dilakukan Tara Basro menurut beberapa informan menjadi motivasi bagi para followersnya agar memiliki pemikiran positif terhadap segala hal yang dimiliki oleh tubuhnya, walaupun beberapa menganggap pose fotonya kurang pantas mengingat adanya latar belakang norma agama dan budaya. Nah, body positivity yang dilakukan dianggap tersampaikan pesannya oleh para informan. Terima kasih. Dalam jurnal kali ini, penelitian ini akan memfokuskan pada analisis interpretasi khalayak terhadap gaya hidup clubbing yang ditampilkan dalam akun Instagram @indoclubbing. Akun Instagram tersebut berisi unggahan foto-foto aktivitas clubbing yang berlokasi di berbagai tempat hiburan malam Indonesia. Selain mengunggah foto, akun Instagram @indoclubbing juga memberikan berbagai informasi mengenai acara-acara yang diselenggarakan oleh klub-klub malam. Analisis resepsi di sini merupakan pendekatan penelitian yang meneliti mengenai khalayak media. Khalayak yang dimaksud adalah khalayak yang bertindak aktif saat menerima berbagai terpaan media. Analisis resepsi akan digunakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai suatu wacana melalui praktek dan budaya khalayaknya. Lalu pada bagian gaya hidup sini tuh identik dengan cara seseorang menjalani hidupnya dan setiap orang ini memiliki pilihan gaya hidupnya sendiri. Gaya hidup seseorang biasanya tergantung pada kultural masing-masing budaya yang dikonsumsinya. Tidak sedikit masyarakat Indonesia menerapkan atau mencoba budaya-budaya barat dan salah satunya adalah clubbing. Niat clubbing pada masyarakat Indonesia memiliki motif yang berbeda-beda. Motif di sini merupakan dorongan yang menggerakkan perilaku seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dipenuhinya. MK pada tahun 2003 menyatakan bahwa clubbing adalah dunia hiburan malam yang mensuguhkan kesenangan sebagai bentuk refreshing hingga memperluas networking. Sedangkan anak muda Indonesia beranggapan bahwa clubbing merupakan bentuk kebebasan, modernitas, ekspresif, hedonis, dan suatu bentuk kegembiraan. Mayoritas penikmat clubbing umumnya ingin menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang yang pekerja keras sehingga membutuhkan pelampiasan emosi dengan hiburan malam. Berkaitan dengan unggahan foto dalam akun Instagram @indoclubbing, beberapa narasumber dalam jurnal ini telah memberikan pendapatnya dan memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Tetapi mayoritas narasumber menganggap foto-foto tersebut sebagai seseorang yang sedang melakukan kegiatan dunia malam atau sekedar mabuk-mabukan di tempat hiburan malam. Berdasarkan hasil analisis resepsi terhadap foto yang ditampilkan melalui akun Instagram @indoclubbing, interpretasi informan ditunjukkan berdasarkan kriteria-kriteria dalam 7 foto yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan 3 informan memberikan pendapat dominan hegemoni yang menerima, mengakui, dan setuju dengan makna pada pesan tanpa terdapat penolakan. 3 informan lainnya memberikan pendapat negotiated code position, di mana mengakui informasi dan pengaruh dari makna tetapi memiliki juga sudut pandangnya tersendiri. Lalu 1 informan terakhir memberikan pendapat oppositional code position, yang memahami pesan tersirat pada makna tersebut tetapi memiliki interpretasi yang bertolak belakang.